Bismillah. Untuk jemaah mohon bisa rapat karena ada beberapa jemaah yang masih di bawah. Jadi ya nanti yang belakang saya tapi bisa belakang. Jadi yang mohon bisa rapat depan. Jadi ada beberapa jemaah yang masih ada di bawah. Untuk buat ibu atau apa bisa merapat ke depan, kemudian jemaah yang di bawah bisa silakan. Jadi ada jalan akses uang masuk. Sebentar lagi saja akan ditambah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini di kota Kendal, Jawa Tengah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barakah dan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau membahas sebuah materi yang cukup berat ya. Karena ini bermateri prinsip. Mengingat yang dipahami itu tata cara memahami beragama. Artinya ini jadi landasan. Kenapa muncul perbedaan di tengah kaum muslimin? Karena banyak orang yang bertanya, kok beda-beda itu kenapa Pak ya? Qur'annya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, kiblatnya sama, apalagi yang sama? Dan banyak yang sama. Tapi turunannya ada banyak sekali yang beda. Kenapa bisa sampai muncul perbedaan seperti itu? Padahal dari sekian banyak kesamaan itu terjadi di tengah kaum muslimin. Memang kalau mata kita melihat ke arah perbedaan, maka nanti akan terlihat seperti banyak perbedaan. Tapi kalau kita fokus pada banyaknya kesamaan, mungkin kita akan membuat kesimpulan ternyata kaum muslimin banyak yang sama. Namun perbedaan ini tidak hanya terjadi di tengah kaum muslimin, termasuk juga terjadi pada umat-umat sebelumnya. Yahudi juga pecah jadi banyak sekte-sekte. Nasrani juga pecah jadi banyak sekte. Demikian pula kaum muslimin terpecah menjadi banyak sekte. Nah, di kesempatan ini nanti kita akan melihat bagaimana cara beragama yang benar agar kita bisa bersatu pada satu prinsip yang sama. Mengenai kenyataan Yahudi dan Nasrani yang terpecah menjadi banyak sekte, ini pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Waftaraqat ummati ala 73 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah jadi berapa? 72 golongan.
Sedangkan umatku, kata Nabi SAW, yaitu kaum muslimin, terpecah menjadi 73 golongan. Lalu beliau mengatakan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya nyemplung neraka kecuali satu. Kalimat ini bukan pernyataan siapapun, tapi sabda Nabi SAW. Artinya beliau sebagai Nabi berhak untuk menghakimi. Dari sekian banyak perbedaan itu, yang benar cuma satu. Karena tidak mungkin ketika ada hal yang berbeda-beda, tapi nilainya sama, itu tidak mungkin. Logika manusia tidak akan bisa menerima A dan B berbeda, tapi dua-duanya benar, itu tidak mungkin. Maka ketika A dan B berbeda, berarti harus ada konsekuensinya adalah salah satunya benar, berarti satunya salah. Dan Nabi SAW mengatakan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Lalu beliau mengatakan, yang satu ini kata beliau, makana ala mithli ana wa ashabi. Yang ketika beragama itu mengikuti prinsip sebagaimana ajaranku dan ajaran para sahabatku. Nah, sekarang sebelum kita bahas ke arah situ, saya akan ajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk melihat bagaimana syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, kita perlu memahami bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Dalilnya ayat yang sangat tegas yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Saya ulangi. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam itu jasad Nabi SAW ataukah ajaran Nabi SAW? Jasad beliau atau ajaran beliau? Yang mana Pak? Ya, ajaran, bukan jasad. Kita ulangi ya pertanyaannya. Yang berstatus sebagai rahmat Nabi SAW itu jasad beliau, fisik beliau atau ajaran beliau? Anda menjawab ajaran. Kenapa ajaran? Karena penyebutan alam itu berarti tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Apa definisi alam? Kullu ma siwallah fahuwa alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam dan kita semuanya ini adalah alam. Karena kita semuanya adalah alam, saya tanya kepada Bapak Ibu, pernah enggak Anda bersalaman dengan Rasulullah SAW? Udah pernah Pak Ustadz. Gimana caranya? Pernah enggak Anda menyentuh pakaian Nabi SAW? Enggak pernah. Jangankan pakaiannya, kuburannya saja kita enggak bisa nyentuh. Jadi Anda mendapatkan pengaruh rahmat dari Rasulullah SAW di bagian apa? Jasad beliau kita enggak dapat, enggak pernah salaman dengan beliau. Kalau dulu para sahabat mereka salaman dengan Rasulullah SAW, bahkan tetesan air wudhu Nabi SAW diperebutkan, dan itu khusus untuk Rasulullah SAW. Mereka ngalap berkah dengan jasadnya Nabi SAW. Saat haji wada, Nabi SAW cukur rambut, tahallul. Ketika beliau tahallul cukur rambut beliau itu diminta oleh beliau, silahkan kalian bagikan. Maka rambutnya dibagi-bagikan. Ada sahabat yang dapat sekian helai, ada yang dapat 2 helai, 3 helai dari rambut Rasulullah SAW. Dibawa pulang. Oleh-oleh haji bersama Nabi SAW, salah satunya adalah rambut Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kalau haji zaman sekarang, Pak, boleh nggak Pak bawa pulang rambut Ustadz? Dibuat apa, Mas? Loh, nanti dipakai obat. Bukan mengobati, nambahi penyakit mungkin. Ini nggak berlaku kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hidup di zaman sekarang tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan itu. Karena tidak memungkinkan, berarti kita tidak mendapatkan pengaruh dari rahmat keberadaan beliau dari sisi jasad dan fisik. Terus apa makna kalau beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam? Berarti bukan di jasad dan fisik. Beliau diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam adalah risalah yang beliau sampaikan. Ajaran yang beliau sampaikan. Maka yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, Bapak catat baik-baik, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisik beliau sudah ada sebelum beliau jadi nabi. Jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sebelum beliau jadi nabi. Tapi beliau berstatus sebagai rahmat ketika diutus oleh Allah. Maka bunyi ayatnya, wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu. Allah tidak berfirman wa ma ahyainaka, tidaklah aku menghidupkanmu wahai Muhammad. Allah tidak berfirman demikian. Namun yang Allah firmankan gimana? Wa ma arsalnaka. Bedanya apa antara menghidupkan dengan mengutus? Kalau menghidupkan, kita semuanya dihidupkan oleh Allah. Anda diberi umur, diberi nyawa, bisa hidup. Maka kita dan beliau sama-sama hidup. Beliau hidup dulu, kemudian beliau wafat. Sekarang kita masih hidup, dan nanti kita akan wafat. Tapi untuk berstatus sebagai utusan, hanya para nabi yang diutus oleh Allah. Termasuk di antara Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik, selanjutnya. Karena ajaran beliau adalah rahmat bagi seluruh alam, maka kita wajib memahami ajaran Islam ini adalah nikmat dan bukan azab. Kita ulangi ya. Karena ajaran beliau berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka ajaran Islam adalah nikmat dan bukan azab. Maksudnya gimana, Pak? Ada nggak sebagian orang yang dia menyikapi ajaran Islam itu sebagaimana layaknya azab? Ada Pak? Mereka yang nggak mau masuk Islam, mereka yang nggak menerima ajaran syariat Islam, mereka yang keberatan berkaitan sebagian dari ajaran syariat Islam. Saya kalau materi kayak gini seneng, tapi kalau yang kayak gitu, yang disampaikan oleh ustadz seperti itu saya nggak suka. Jadi dia pilih-pilih ya. Yang kayak gini seneng, yang kayak gitu nggak seneng. Anggaplah semuanya adalah bagian dari materi syariat. Kenapa Anda pilih-pilih? Yahudi itu dilaknat oleh Allah, salah satunya adalah yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian ajaran Alkitab dan kufur kepada sebagian ajaran yang lain. Sehingga ajarannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam disikapi oleh Yahudi, diterima sebagian, ditolak sebagian. Apa ada Pak orang Muslim yang kayak gitu? Banyak Pak. Sehingga mereka tidak siap untuk menerima semuanya. Dan nanti kita akan tegaskan berkaitan dengan kewajiban kita untuk jadi Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafatan, secara keseluruhan. Artinya jangan tebang pilih. Saya maunya yang kayak gini nih. Saya maunya yang seperti ini. Yang kayak gini gue gak suka. Gak bisa kayak gitu. Sebagai Muslim, dia harus menerima semuanya. Saya kutipkan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah tadi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata beliau, yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin.
Allah mengabarkan bahwa Allah jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ai arsalahu rahmatan lahum. Artinya Allah utus beliau sebagai rahmat bagi mereka. Faman qabila hadhir rahmah wa syakara hadhin ni'mah. Maka siapa yang memahaminya sebagai rahmat, menerimanya sebagai nikmat, sa'ida fid dunya wal akhirah. Dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Artinya, kalau Allah berikan ini sebagai nikmat, maka terima sebagai nikmat. Jangan sampai ketika Allah jadikan ini sebagai rahmat dan nikmat, tapi kita menerimanya layaknya azab. Kenapa sih harus ada aturan kayak gini? Kenapa kok ini nggak boleh? Kenapa sih harus ini, harus ini? Repot banget jadi Islam. Dan masih banyak, Pak, orang yang sejak lahir dari keluarga muslim, tapi dia merasa jadi orang muslim itu merepotkan. Dia merasa ketika dia mengikuti ajaran syariat Islam itu memberatkan. Itulah yang kita maksud tadi. Dia menerima Islam sebagai azab dan bukan sebagai nikmat. Makanya mereka yang terkadang diberitahu berkaitan dengan bagaimana syariat Islam, ada aturan A, ada aturan B, saya keberatan untuk menerimanya. Kenapa kamu keberatan? Anulah, jadi muslim itu yang gampang-gampang saja. Subhanallah. Bapak dan Ibu, apakah Allah menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan hidup kita? Saya ulangi ya. Apakah Allah menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan hidup kita? Sepeser pun tidak. Allah menegaskan, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak pernah menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkan hidupmu. Maka kasih tahu itu orang yang masih merasa keberatan ketika mau mempelajari syariat Islam. Jangan nek ngaji aja jeru-jeru. Nanti ndak ribet. Apa-apa ra entuk, iki ra entuk, iki ra entuk, ra entuk. Apakah Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menyusahkan hidup hamba? Itu suudzon kepada Allah. Orang seperti ini suudzon kepada Allah. Sehingga ada sebagian orang yang takut belajar serius. Kula niki nggih, Pak. Sak bare ngaji sing kaya ngono ku, Pak. Wah, dalil terus. Apa jadi ribet, Pak? Kira entuk ora oleh riba. Riba niku napa niku, Pak? Goror, haram. Titik-titik haram. Dilarang, haram, dilarang. Masya Allah. Akhirnya dia menghindar. Disebabkan karena apa? Dia merasa bahasanya ilmu yang dia pelajari itu seperti azab. Maka dia tidak mau mendekat kepada pembelajaran syariat. Padahal Allah tidak pernah menurunkan ini sebagai bentuk azab. Justru sebaliknya Allah turunkan ini sebagai rahmat. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Faman qabila hadhihi rahmah wa syakara hadhihi ni'mah." Maka siapa yang menerima rahmat ini dan dia memahaminya sebagai nikmat, dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Wa man raddaha wa jahadaha khasira fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menolaknya, bahkan menentangnya, akan rugi dunia akhirat. Kita tentu tidak ingin seperti ini. Baik. Selanjutnya, sebagai rahmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan bahwasannya Allah jadikan nikmat ini sebagai nikmat yang lengkap. Nikmat lengkap itu telah ditegaskan di surat Al-Maidah ayat 3. Insyaallah Bapak Ibu sudah hafal ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Nikmat yang dimaksud di ayat ini nikmat apa Bapak Ibu? Nikmat dunia ataukah nikmat agama? Dunia atau agama?
agama. Kenapa nikmat agama? Karena Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat dalam keadaan beliau punya utang. Sehingga kalau dipahami nikmat ini adalah nikmat dunia, ini bertentangan dengan realita yang terjadi pada beliau. Maka Anda boleh catat, tidak ada pernyataan dalam Al-Quran di mana Allah telah menyempurnakan nikmat untuk Rasulullah SAW kecuali dipahami untuk nikmat agama. Karena kalau nikmat dunia, Nabi SAW tidak punya gedung bertingkat seperti yang Bapak punya. Rasulullah SAW tidak punya ruangan ber-AC seperti yang Bapak punya. Beliau tidak punya kendaraan mewah seperti yang dimiliki oleh sebagian masyarakat di zaman sekarang. Bahkan beliau ketika wafat, utang beliau belum dilunasi. Karena beliau hidup dalam keadaan penuh keterbatasan. Aisyah pernah cerita, Ittala'al hilal, thumma tala'al hilal, thumma tala'al hilal. Terbit hilal, lalu terbit hilal berikutnya, lalu terbit hilal berikutnya. Sementara dapurnya rumah Nabi SAW tidak pernah menyala. Kenapa enggak pernah menyala? Karena enggak masak. Kok enggak masak kenapa? Bungkus, gas entek. Itu orang zaman sekarang. Karena tidak ada bahan yang bisa dimasak. Tidak ada bahan yang bisa dimasak. Sehingga karena tidak ada bahan yang bisa dimasak, maka Aisyah tidak masak apapun. Keluarga Rasulullah SAW. Akhirnya ada orang yang bertanya, "Ya Ummah, wahai bunda kaum mukmin, apa yang Anda makan?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Al-aswadain," dua benda berwarna hitam, yang satu kurma, yang satu air. Enggak ganti-ganti. Ya. Kita saja Pak, mungkin ya, kajian seperti ini dapat snack, begitu dibuka, kok legi kabeh. Ada yang kadang dapat snack, kok gurih kabeh, sing legi ndi. Sehingga panitia ketika ngasih snack, ada ketentuannya enggak? Biasanya ada. Sehingga diramu makanan manis, makanan gurih, keletian. Yang bikin berisik, kerupuk, kacang, ngoten nggih. Karena kalau legi kabeh, iki legi. Kok legi kabeh? Dikomentari, Pak. Padahal wis enak loh itu, Pak. Tapi karena tidak ada gurihnya, enggak dicampur, enggak diramu, komentar. Betul, jenengan nggih ngoten niku, Pak. Baik. Dari sinilah kita bisa memahami bahasanya nikmat yang dimaksud oleh Allah dalam ayat 3 dari surat Al-Maidah. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku untukmu, artinya adalah nikmat agama. Karena hanya nikmat ini yang disempurnakan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Adapun nikmat dunia, beliau tidak punya kekayaan dunia sebagaimana yang kita punya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillah. Ini merupakan nikmat Allah yang terbesar. Ala hadhil ummah, yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu kaum muslimin. Haitsu akmalallahu ta'ala dinahum lahum, di mana Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmat agama kepada mereka. Allah sempurnakan nikmat agama kepada mereka. Karena sudah sempurna, maka kita tidak butuh yang lain. Dalam agamamu sudah sempurna. Maka kau kalau mau belajar agama, tidak perlu nyari referensi yang lain. Pak, ada informasi. Di Semarang baru saja ditemukan Injil yang asli, otentik 100%. Bapak datang ke sana enggak? Perlu kita kejar enggak? Andaikan ada informasi seperti tadi, kaum muslimin enggak punya kepentingan. Andai ada informasi ditemukan Taurat yang asli di Jogja, kira-kira Anda mau mempelajarinya enggak? Kenapa? Lah kepentingan kita apa?
Kalaupun ada Taurat yang asli, kita nggak punya kepentingan. Oh, barangkali kamu bisa pelajari, mungkin ada petunjuk yang baru di Taurat. Tidak ada. Karena Al-Quran sebagai kitab suci terakhir sudah menutup kitab-kitab sebelumnya. Mau nyari apa sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim salawatullahi wassalamu alaihi." Sehingga kaum muslimin tidak butuh agama yang lain. Kaum muslimin tidak butuh nabi yang lain. Kaum muslimin tidak butuh referensi yang lain. Semuanya sudah ada dalam agamanya. Tinggal mau dipelajari atau tidak. Maka orang tidak perlu untuk mencari dari tempat yang lain. Sehingga aneh kalau ada orang yang belajar Islam tapi di negeri kafir. Ketemu? Ada nggak kayak gitu? Ada Pak? Sebagian orang liberal, mereka mengambil jurusan agama Islam, studi Islam, tapi di negeri non-muslim. Ada yang belajar di Amerika, ada yang belajar di Kanada, ada yang belajar di Australia, terus pulang. Yang dia bawa bukan ajaran Islam, tapi ajaran Islam Protestan. Ya, jadi semangatnya mau ngubah. Karena dulu Bapak lihat ya, bagaimana nasib ajaran Nasrani sampai pecah jadi dua agama yang berbeda. Di dalamnya lagi pecah-pecah lagi. Karena dulu ketika di posisi ajaran gereja itu masih diterapkan, banyak orang yang nggak terima, terus mereka membuat ajaran baru. Muncullah Protestan itu. Protes. Muslim juga ada itu. Nanti dia mau membuat Islam Protestan yang digawangi oleh orang-orang liberal. Nah, liberal ini yang mereka melakukan pendangkalan terhadap akidah kaum muslimin di masyarakat. Baik. Maka kalau kita yakin bahasanya Islam itu sudah lengkap, kita tidak perlu mencari referensi yang lain. Berikutnya, Allah mengatakan di bagian akhir ayat, "Wa raditu lakumul Islam dina." Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Allah telah ridho Islam sebagai agama kita. Maka karena Allah telah ridho, wahai kaum muslimin, ridhoilah Islam. Saya ulangi ya. Allah telah ridho Islam ini sebagai agama kita. Maka kita, wahai kaum muslimin, harus ridho dengan ajaran Islam. Saya kasih ilustrasi. Kira-kira sikap apa yang akan Bapak lakukan kalau Bapak mengalami kondisi berikut ini? Pulang kerja, Bapak ditelepon sama istri atau di WA sama istri. "Mas, tolong nanti jangan lupa belikan mangga." Nah, Bapak mikir, oh bojoku nyidam. Nah, langsung mampir di toko buah. Cuman kali ini karena belum musimnya mangga, sing apik-apik regane larang. Bapak tanya, kira-kira sing murah ono ora, Mas? Ada Pak, yang sebelah itu. Bapak pilihkan mangga yang lebih murah. Sudah? Karena kekuatan dompetnya hanya bisa ngangkat mangga yang lebih murah. Sampai rumah dikasihkan ke istrinya. Baik. Suami berharap nanti akan disambut dengan bahagia dan sukacita. Ternyata begitu sampai rumah, istrinya kecewa. Kira-kira Anda sebagai suami, apa yang akan Anda lakukan? A. Pilihannya apa ini? Susah ini. A. Nyari yang lain. Nyari mangga yang lain maksudnya ya. B. Nyari istri yang lain. Apa yang Anda lakukan? Hah? Pribon? Nyari bakul mangga yang lain. Arab di apa nih bakul mangga nih, Pak? Baik. Kecewa nggak sebagai suami, Pak? Mungkin kecewa.
Saya sudah susah payah iki mau golek barang kaya ngene iki angel, udan-udan, nganggo mantel-mantele sobek, aku kodanan, sepatuku kodanan dan seterusnya. Dia akan cerita kekecewaannya. Saya sudah perjuangkan ini dengan sangat baik, tapi ternyata tidak mendapatkan apresiasi dari sang istri. Suami kecewa nggak Pak? Kecewa. Karena suami berharap ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya, tapi begitu sampai rumah dikomentari miring sama istrinya. Dipaitu, nggih. Yang lebih sering maitu ini bapak napa ibu? Nggih. Yang lebih sering maitu ibu. Makanya namanya jadi paidi. Ada nggak wanita namanya paidi? Nah, baik. Jadi ketika kita diberi oleh Allah sebuah anugerah, seharusnya kita sikapi itu sebagai anugerah. Maka Allah ketika mengatakan waraditu lakumul Islam madina, aku telah ridho Islam sebagai agama kalian, maka ridhoilah Islam itu. Jangan sampai kita enggak ridho dengan Islam. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ai farduhu antum li anfusikum. Maka jadikan ajaran Islam itu sebagai ajaran yang kalian ridhoi untuk diri kalian. Fa innahu din alladzi radiyahu Allah. Karena ini adalah agama yang telah Allah ridhoi. Lah kamu sendiri sudah dikasih oleh Allah malah enggak seneng. Allah sudah ngasih itu dan Allah jadikan sebagai rahmat dan nikmat, tapi kau terima dalam keadaan kau tidak ridho. Apa enggak, saya mohon maaf pakai bahasa agak kasar, kurang ajar orang kayak gini Pak. Sudah diberi nikmat dan rahmat, Allah nyatakan aku ridho, dia sendiri malah tidak ridho. Makanya ada satu ikrar yang kita diajarkan untuk kita baca setiap pagi dan sore. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Buktinya apa? Kalau dia ridho Allah sebagai Rabbnya, maka dia tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Dia tidak akan bersandar kecuali kepada Allah semata. Dia ridho Allah sebagai Rabbnya. Yang kedua, wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Apa konsekuensinya ketika orang itu ridho Islam sebagai agamanya? Dia akan menerima Islam itu dengan sukacita. Dia merasa bahagia dan gembira karena dia ridho agama ini sebagai ajaran agamanya. Baik, tapi sekali lagi ada orang yang mereka menyikapi berbeda. Dia enggak ridho dengan ajaran syariat Islam yang Allah berikan kepadanya. Nah, bentuk ridho kepada syariat Islam itu adalah dengan mengamalkannya. Maka mengamalkan syariat Islam sama dengan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi ya. Mengamalkan syariat Islam sama dengan menggapai ridho Allah. Karena agama ini telah Allah ridhoi, maka menerima dan menjalankan syariat agama ini adalah jalan untuk menggapai ridho Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Allah telah menyampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum mukminin annahu akmala lahumul iman, bahwa Allah telah mengajarkan iman secara sempurna. Wa qad radiyahu Allah fala yuskhituhu abada, dan Allah telah meridhoinya maka Allah tidak akan murka selamanya, sehingga mereka yang mengamalkannya sama dengan mendekat kepada ridha Allah. Maka kita tanya kepada masyarakat, bagaimana caranya agar kau bisa dekat dengan ridha Allah? Dekatkan dirimu dengan syariat Allah. Karena ini Allah ridhoi, sehingga kalau kamu mengamalkan syariat ini, kau akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi mereka yang dia ingin menggapai ridha Allah, nyatakan aku telah ridha Islam sebagai agamaku. Aku ridho ajaran Islam sebagai ajaranku. Sehingga konsekuensinya, terima dengan sukacita, amalkan dengan penuh semangat, kau akan bisa mendapatkan balasan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Baik, sekarang kita akan melihat realita yang berbeda. Realita yang berbeda itu ada dua. Pertama, manusia yang takut terhadap Islam. Muslim tapi takut terhadap Islam. Takut kepada Islam gimana, Pak? Ada sebagian di antara penjelasan syariat yang mereka hindari. Aku nggak mau dengerin seperti ini. Aku nggak mau kalau sampai menyimak kajian seperti ini. Bahkan kadang belum mendengar saja dia sudah ketakutan. Belum dengar, Pak. Baru cuman ada flyer pengumuman kajian haramnya riba, Masya Allah. Kayak bledek. Begitu dia lihat pengumuman, jadi wong muslim kok susah. Wes rasa melu. Dia ketakutan. Saya punya buku ya. Judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Ada salah satu ASN yang dia itu cerita atau yang dia menyampaikan takut membaca buku ini. Ada seorang ASN, Pak, dikasih hadiah sama temannya buku ini. Kamu kan ASN, ini silakan kamu baca buku Fikih ASN dan Karyawan. Tapi bagaimana respon dia? Nggak, saya nggak mau baca. Diwaca wae gratis ini untuk kamu. Nggak, saya nggak mau baca. Aku wedi karo isine. Takut dengan isinya. Padahal saya nggak pernah cerita horor di situ. Cuman kenapa dia ketakutan? Karena dia merasa kalau saya nanti baca buku ini banyak menyudutkan diri saya, banyak hal terlarang yang saya langgar. Akhirnya dia ketakutan. Orang itu ketika dikritik senang atau tidak? Senang enggak? Enggak senang, Pak. Karena dia merasa tidak aman. Loh, kalau kamu tidak merasa ya jangan merasa. Kalau kamu tidak merasa pelakunya, jangan merasa. Sehingga ngapain harus takut? Hadapi secara jantan. Jangan jadi orang pengecut. Banyak manusia pengecut di mana dia tidak mau menerima ajaran syariat, takut kepentingannya terganggu. Oleh karena itulah Allah kasih gambaran manusia yang takut dengan ajaran syariat itu seperti keledai yang takut dari kejaran singa. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Kenapa mereka berpaling dari peringatanku? كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Mereka itu seperti keledai yang ketakutan. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Yang lari dari kejaran singa. Jadi Pak, keledai yang dimaksud di sini adalah zebra. Zebra itu termasuk salah satu jenis keledai. Zebra ketika lihat singa gimana, Pak? Begitu lihat singa, oh ada singa, wes melayu. Padahal masih jauh. Itu sama yang dengan yang tadi ya. Ada kajian kayak gini, sesuk aja sampai lewat gini. Sehingga digambarkan oleh Allah seperti orang yang ketakutan. Dia lihat judul di video itu, Arab ngeklik wis wedi dhisik. Belum mendengarkan tapi sudah ketakutan. Nah, ayat ini sebenarnya konteksnya berkaitan dengan orang musyrikin yang mereka ketakutan mendengarkan ayat Al-Qur'an. Karena mereka khawatir kalau mendengarkan ayat Al-Qur'an nanti akan ada ayat yang menyinggung kesalahannya, yang mempermalukan dirinya, sehingga dia nggak mau untuk mendengarkannya. Coba kita lihat salah satu di antaranya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah ayat 64 Allah menceritakan kondisi orang munafik. Allah mengatakan, "Yahdzarul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim." Orang munafik itu takut Allah akan menurunkan kepada mereka surat yang membongkar isi hati mereka.
Qul istahzi'u, katakan Nabi Muhammad, istahzi'u, silahkan kalian bersenda gurau. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Allah akan membongkar apa yang kalian takutkan. Jadi terkadang ketika kita berbuat salah, kita takut kesalahan kita terbongkar. Maka kita ndelik-ndelik, kita merahasiakan. Di zaman wahyu ketika turun, kesalahan yang terjadi di tengah orang-orang di sekitar Nabi SAW kadang dibongkar oleh Allah melalui ayat Al-Quran. Itu sampai membuat mereka ketakutan. Sehingga Allah katakan, orang munafik mereka ketakutan, Allah akan turunkan surat yang membongkar isi hati mereka. Makanya di antara fenomena manusia yang ketakutan adalah sifatnya siapa, Pak? Sifatnya munafik. Gak usah takut. Kenapa takut? Quran tidak diturunkan untuk menyusahkan hidupmu. Syariat tidak diajarkan dalam rangka merepotkan dirimu. Tapi Quran diturunkan untuk memperbaiki kualitas kehidupanmu. Karena itulah surat At-Taubah disebut oleh Ibnu Abbas dengan sebutan surat apa? Ada yang tahu? Surat bukan surat Bara'ah. Ini hadiah ya? Hadiah. Masya Allah. Sebutkan nama lain dari surat At-Taubah. Surat Al-Fadhihah. Masya Allah. Lakal hadiah. Nanti boleh diambil ya oleh panitia. Suratul Fadhihah. Kata Ibnu Abbas, Suratul Fadhihah pakai dot, bukan pakai ta. Apa ini maksud surat Al-Fadhihah? Li'annahu yufaddihu al-munafiqin. Karena surat ini mempermalukan orang-orang munafik. Mempermalukan gimana, Pak? Orang munafik dibongkar cacatnya oleh Allah Ta'ala. Kebayang nggak misalnya, Pak? Di zaman sekarang, orang yang suka melakukan pelanggaran dibongkar oleh Allah. Gak berani keluar rumah, Pak. Maka mereka yang melakukan perbuatan maksiat dalam posisi dia bertahan masih maksiat, tidak dibongkar oleh Allah, tapi nanti dibongkar di akhir zaman. Sehingga ditampakkan, fulan dulu melakukan seperti ini, si A melakukan seperti ini, si A melakukan seperti ini. Mereka yang dulu korupsi akan membawa harta korupsinya yang mungkin dulu dia rahasiakan. Mereka yang melakukan tindakan A dan B ditampakkan oleh Allah. Yauma tublas sarair, pada hari di mana rahasia itu akan dibongkar oleh Allah Ta'ala. Atau di bawah saja, di bawah. Nanti tinggal dibagikan. Maksudnya di bawah. Nah, panitia sudah menyediakan beberapa hadiah, insyaallah. Nanti tinggal dibagikan. Sudah ditaruh di bawah. OTW hadiahnya ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi tentang keberadaan orang yang takut terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan dia enggak siap untuk menerima syariat itu sebagai rahmat. Yang kedua ya. Yang kedua, realita kedua berkaitan dengan syariat yang Allah turunkan di tengah umat manusia. Ada di antara mereka yang menolak nikmat. Ada di antara mereka yang menolak nikmat. Pak, Nabi Muhammad SAW itu nikmat atau tidak, Pak? Nikmat. Ada enggak orang yang menolak beliau? Banyak. Saat beliau berdakwah di kota Mekah, beliau ditolak. Saat beliau berdakwah di Taif, ditolak. Beliau berdakwah di beberapa suku yang lain, ditolak. Padahal beliau adalah nikmat bagi hamba. Kebayang nggak andaikan Nabi Muhammad SAW datang ke Kendal? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Hah? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kita akan menyambut beliau dengan sukacita. Silakan ya Rasulullah, mau mampir warung mana silakan. Mau bermalam di hotel yang mana silakan. Kita akan sediakan yang paling bagus. Karena kita beriman kepada beliau. Tapi pada posisi ketika orang itu tidak beriman kepada beliau, datangnya beliau ditolak. Orang musyrikin menolak Nabi Muhammad SAW.
Karena itu Allah Ta'ala mengatakan di surat Ibrahim ayat 28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tahukah kamu ada orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran dan mereka menjerumuskan masyarakatnya ke negeri kebinasaan. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Jahannam yang akan mereka masuki dan itu adalah tempat kembali yang paling jelek. Apa maknanya menolak nikmat ini? Mereka diberi syariat tapi ditolak. Aku gak mau yang kayak gini. Sehingga mohon maaf, mungkin salah satunya adalah ketika ada orang yang datang dalam rangka mengajarkan syariat agama Islam, ditolak. Gak boleh kajian di sini. Ini orang yang menolak nikmat. Pak, beliau itu gak datang untuk nagih hutang, Pak. Ustadznya kan bukan debt collector. Tapi ketika ustadznya datang, ditolak. Gak boleh di sini. Ini fenomena menolak nikmat. Beliau datang untuk berbagi ajaran syariat. Beliau bukan datang untuk membawa azab. Tapi orang tidak mau untuk menerimanya. Sehingga sebelum dimulai udah ditolak dulu. Ini manusia menolak nikmat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat tadi ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, wa ni'matan linnas, dan sebagai nikmat bagi umat manusia. Faman qabilaha wa qama bisyukriha, siapa yang menerimanya dan menyukurinya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man raddaha wa kafaraha, siapa yang menolaknya dan kufur kepadanya, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Disebut oleh Allah darul bawar, negeri kebinasaan. Maka kalaupun kita nggak bisa mengamalkan, aku belum bisa mengamalkan, Pak, tapi minimal jangan kau tolak. Kebenaran itu tidak boleh ditolak dari manapun asalnya. Karena itu kalau ada kebenaran yang datang, kita wajib satu kata, sami'na wa ata'na. Kalau kemudian kebenaran itu kita tolak, maka yang terjadi gimana? Waliyadzubillah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang lebih besar. Baik. Selanjutnya, mengingat ini adalah sebuah nikmat yang tidak boleh ditolak, maka seharusnya kita terima semuanya tanpa ada pengecualian. Disitulah makna seorang hamba harus menjadi muslim yang kafah, muslim yang menyeluruh. Sehingga tidak boleh milih-milih, tapi yang gimana? Menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jangan milih-milih. Karena kalau kamu milih-milih, ini seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman kepada sebagian isi kitab dan mereka kufur kepada sebagian isi kitab yang lain. Apakah seperti itu boleh dilakukan oleh seorang muslim? Jelas tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena kalau mereka pilih-pilih, berarti mereka belum kafah dalam menjalankan agamanya. Ibnu Katsir mengatakan, saya selalu membawakan tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang semisal karena begini, ada dalil, ada saksi ahli dalil. Kita ulangi ya, ada dalil, ada saksi ahli dalil. Tafsir itu saksi ahli. Jadi kalau dalam pengadilan ada saksi kejadian, ada saksi ahli. Orang boleh saja menyampaikan dalil A, dalil B, tapi dipahami ngawur, mungkin. Maka batasnya, apakah pemahaman ini benar, kesimpulan kamu benar atau tidak, datangkan saksi ahli. Nah, saksi ahli itu adalah tafsirnya ulama. Karena kalau tafsir pribadi kan tidak diterima. Kamu siapa?
kok berani-beraninya menafsirkan Al-Quran. Tapi ketika kau bicara dalil plus kau tambahkan saksi ahli, barulah kesimpulannya bisa terdukung dengan maksimal. Sekarang kan banyak ya orang bicara masalah agama, kalau sebatas pakai dalil ya semuanya bisa. Tapi bagaimana cara memahami dalil, inilah yang membedakan antara orang yang punya saksi ahli dan orang yang ngawur ketika berdalil. Ada salah satu teman saya cerita, tapi beliau bilang, Arab guyu kok wedi dosa. Maka nanti jamaah jangan ketawa ya. Kok udah ketawa? Ketawa duluan sekarang enggak apa-apa. Baik. Dia berkhutbah, menyampaikan khutbah Jumat, Pak. Ya, sebenarnya kesimpulan yang benar, tapi enggak relate, enggak ada hubungannya dengan dalil yang dia bawakan. Dia bilang seperti ini. Sebagai muslim, kita wajib mensyukuri kemerdekaan. Dalilnya Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Teman saya yang jadi makmum ketika itu, Arab guyu aku di dosa. Apa hubungannya, Pak? Ya kalau mensyukuri kemerdekaan betul. Tapi apa kaitannya dengan inna a'tainakal kautsar? Enggak ada ya? Baik. Itulah contoh. Waton menyampaikan dalil bisa. Tapi apakah dalil ini dipahami dengan benar? Di titik itulah masing-masing terkadang berbeda. Ada orang yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib pakai ayat Al-Quran. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib pakai apa? Ayat Al-Quran. Kurang apa coba itu? Sampai Ali mengatakan, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ayatnya benar, tapi dipaksakan untuk dimaknakan yang batil. Sehingga kalau ada istilah pasal dan undang-undang di dunia itu bisa diseret jadi pasar karet. Sebenarnya dalil juga mengalami nasib yang sama. Ayat Al-Quran diseret ke kanan dan ke kiri sesuai kepentingan orang yang membawakannya. Sehingga bagi mereka yang punya kepentingan tertentu, ketemu ayat ini dipakai untuk kepentingannya, ketemu ayat ini dipakai untuk kepentingannya. Ketemu nggak kayak gitu, Pak? Itu yang dimaksud tadi ya. Ada manusia yang dia berhadapan dengan dalil, tapi dalil itu digunakan untuk kepentingan pribadinya. Baik. Ibnu Katsir mengatakan, Allah memerintahkan kepada hambanya, yaqulu ta'ala amiran ibadahu. Allah perintahkan kepada hambanya yang beriman, al-musaddiqina bi rasulihi, yang membenarkan utusannya, ayakhudhu bi jami'i ural Islam, agar mereka mengambil semua ajaran Islam, wa syara'ihi, dan syariat-syariat Islam, wal amali bi jami'i awamirihi, wal amala bi jami'i awamirihi, dan Allah perintahkan kepada mereka untuk mengamalkan semua syariat dan perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, mastata'u min dzalika, selama mereka mampu untuk melakukannya. Jadi itulah yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ambil semuanya, jangan pilih-pilih. Sehingga keseluruhan itu bentuknya adalah ketika kau berbusana muslim, oh enggak kayak gitu. Semua busana hukum asalnya mubah. Pak, kemana Bapak? Pak? Kenapa Bapak pakai kaos? Loh kenapa? Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ada hubungannya enggak? Hah? Berarti kalau saya pakai kaos, kamu Islamnya tidak kafah. Harusnya pakai apa? Harusnya sarungan. Sarung itu pakaian budaya mana? Hah? Sarung itu pakaian budaya mana? India. Sarung itu budaya India yang dibawa ke Indonesia. Cuman caranya beda. Sarung di India itu baju dapur. Sarung di Indonesia, kok baju? Pakaian masjid. Sarung di India, pakaian dapur. Saya pernah ngisi di, pokoknya di salah satu negara Timur Tengah lah, bukan di Saudi.
pakai sarung. Dan itu di masjid. Sama panitianya suruh ganti. Wah. Lah gimana? Enggak pantas di sini kalau ke masjid pakai sarung itu kesannya kumuh. Karena orang India pakai sarung dipakai untuk pakaian dapur, pakaian masak itu sarung. Sedangkan pakaian dinas bukan sarung. Suruh ganti. Ya. Beda daerah, beda warna. Ya terpaksa harus ganti, nggak boleh pakai sarung. Baik. Ini kan cuman kesan. Apakah itu mewakili Islam yang kafah? Tidak ada hubungannya. Sehingga yang bukan bagiannya jangan dipaksakan sebagai bagian dari hubungannya. Oleh karena itulah dalam hal ini, kalau memang kita mau jadi muslim yang kafah, bukan dari sisi pakaian. Jenis pakaian bebas. Adab berpakaian yang berbeda. Jenis pakaian bebas, tapi adabnya yang beda. Sehingga jenis pakaian Saudi dengan jenis pakaian Indonesia beda, tidak masalah. Karena pakaian itu diwarnai oleh budaya. Baik. Karena itulah, jadikan diri kita sebagai hamba yang ketika menerima syariat Islam kita merasa bahagia. Sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir dari surat At-Taubah, tepatnya di ayat 124. At-Taubah ayat berapa? 124. Silakan yang bawa mushaf, silakan dibuka mushafnya. HP-nya dipakai buka mushaf ya. Jangan dipakai moto ustad. Sudah? Allah berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun." Sudah ketemu? Baik. Coba kita terjemahkan. Wa idza ma unzilat surah. Apabila datang satu surat yang baru. Diturunkan satu surat yang baru. Faminhum may yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan, ayyukum zadatu hadhi imana. Siapa di antara kalian yang merasa imannya bertambah? Ini ucapan siapa? Orang munafik. Orang munafik berkomentar dengan nada nyindir. Dengan nada apa? Nyindir. Ada enggak? Itu loh baru saja datang surat baru. Apa kalian bertambah imannya? Enggak tambah kan? Enggak ngefek itu ayat. Sehingga mereka menyindir Al-Quran dengan nada apa? Dengan nada menghina. Mengatakan bahasanya ayat Al-Quran ini enggak ngefek bagi kehidupan kita. Lalu Allah mengatakan, memuji orang yang beriman. Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wahum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, iman mereka semakin bertambah, wahum yastabshirun, dan mereka semakin bergembira. Maksudnya gimana, Pak? Tenang dulu. Ada orang selesai kajian, dijelaskan berkaitan dengan hukum-hukum tertentu. Lalu setelah itu dia bilang sama ustadznya, terima kasih Pak Ustadz. Saya selama ini berarti salah. Saya baru tahu kalau ternyata pekerjaan saya itu haram. Saya baru tahu ternyata selama ini penghasilan saya bermasalah. Saya baru ngerti kalau ternyata saya itu keliru. Oh ternyata sholat yang selama ini saya kerjakan belum benar. Terima kasih Pak Ustadz. Ada perubahan di mana muncul pemahaman tambahan pada dirinya yang sampai pada kondisi mengoreksi kesalahan yang dia kerjakan. Dan dia berterima kasih kepada yang menyampaikan. Di posisi itulah iman kita sedang bertambah. Maka kalau misalnya ya, Bapak mendengarkan kajian tertentu, terus Bapak di tengah kajian terus bilang, oh, itu kajian yang memberikan O efek O.
Begitu mendengar ada sesuatu yang baru, oh, berarti ada ilmu baru yang sampai kepada dia. Itulah iman yang bertambah. Oh, efek itu adalah iman yang bertambah. Oh, berarti awake dhewe iki keliru. Awake dhewe iki salah. Insya Allah saya mau berubah. Oh, kayak gitu caranya. Kayak ngerti aku nek kaya ngene. Nyatane ya gampang iki. Pernah ketemu kayak gitu? Bapak pernah nggak merasakan seperti itu Pak waktu kajian? Pernah? Itulah iman yang bertambah. Sehingga jangan misalnya belajar tentang fikih sholat, belajar tentang fikih wudu, fikih toharoh. Begitu belajar, kok ketemu penjelasan, kayak ngerti aku nih ono kaya ngene iki. Berarti selama ini saya salah. Berarti yang benar kayak gini. Oh, kayak ngono. Itu apa namanya? Iman yang bertambah. Itulah O efek. Efek O karena Anda dapat ilmu baru, pemahaman baru, iman yang bertambah. Makanya di forum pengajian ini forum untuk menambah iman. Forum pengajian, forum untuk menambah iman. Sehingga orang punya pemahaman baru, ilmu baru, pengetahuan baru, tambah yakin, tambah ngerti, imannya tambah. Allah Ta'ala berfirman, Huwaladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman, agar iman mereka bertambah di samping iman yang sudah mereka punya. Dan itu melalui proses pendidikan yang membuat mereka lebih paham, lebih yakin. Terkadang ada orang yang berangkat kajian dalam posisi dia masih ragu. Begitu selesai kajian, sekarang aku semakin yakin kalau riba itu haram. Besok saya akan resign. Berawal dari mana? Awalnya dia sudah pernah, aku yang mau dengar selentingan-selentingan orang, jarine. Begitu dia mantep madep duduk di depan ustadz, ngerti. Sekarang aku makin yakin. Nah, makin yakin ini namanya apa? Tambahan iman. Termasuk juga kayak ngerti aku nih ono koyo ngene. Saya baru tahu kalau ada seperti ini. Ini tambahan iman. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang yang ada penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Orang yang ada penyakit dalam hatinya, kebenaran yang datang itu semakin membuat hatinya sakit. Kenapa sakit? Loro hati. Iki apa to? Isine kok mau nyalah-nyalah nih. Didik salah, iki salah. Apa-apa kok salah. Riba haram. Kajian nopo? Fazadathum rijsan ila rijsihim, semakin bertambah kotoran dalam hatinya, dan yang paling bahaya adalah wa matu wa hum kafirun. Dia mati dalam kondisi kafir, waliyadzubillah. Maka jamaah yang kami hormati, mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya. Jadi kalau kita menjumpai seperti ini, mohon untuk diwaspadai. Jangan sampai saat kita menerima ilmu yang baru, kita keberatan untuk menerimanya, lalu jengkel. Padahal itu kebenaran. Mintalah kepada Allah satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, selanjutnya setelah kita paham muqaddimah ini, jadi kita tahu cara beragama yang benar adalah yang paling utama membuka hati untuk siap menerima kebenaran apapun yang datang dari wahyu yang sampai kepada kita, walaupun mungkin itu bertolak belakang dengan kepentingan kita. Karena kebenaran itu tidak selalu harus sejalan dengan apa yang kau mau. Tidak semua kebenaran itu sejalan dengan apa yang ada dalam pikiranmu. Tidak semua kebenaran itu sesuai dengan apa yang kau harapkan. Karena ketentuan Allah berbeda dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Bagaimana kalau misalnya kita berbeda sendiri dengan yang lain?
Perlu dipahami, Pak. Baik, tenang dulu ya, adik-adik yang di belakang, ibu-ibu yang membawa putra-putrinya, tolong ditenangkan. Dibantu panitia untuk menenangkan adik-adiknya, biar gak ganggu yang dewasa. Baik, perlu dipahami Bapak Ibu ya, kebenaran itu tidak menganut sistem demokrasi. Catat itu, Pak. Maka nggak ada ceritanya makin banyak yang mengikuti, ini bukti statusnya benar. Karena tidak berlaku sistem demokrasi dalam kebenaran. 10 orang berpendapat, 9 sepakat, 1 beda sendiri. Mungkin nggak yang 1 ini benar? Mungkin? Mungkin. 100 orang berpendapat, 99 sepakat A, 1 orang beda sendiri B. Mungkin nggak yang 1 ini benar? Mungkin. Sebab Nabi itu datang bukan dengan rombongan, tapi Nabi datang sendirian. Dia yang dapat wahyu, Allah tunjuk, bukan banyak orang. Ini biar nanti diterima, maka minimal quorum. Ada kuota minimal Nabi. Ada nggak, Pak? Ada, Pak? Karena Nabi ini mau mendakwai masyarakat yang populasinya sekian ribu orang, sekian ratus orang. Maka Nabi ini berarti jumlahnya harus 1:10. Kalau enggak nanti kalah suara. Ada ceritanya kayak gitu? Itu pilihan kepala daerah. Sehingga nggak ada ceritanya kebenaran menganut sistem demokrasi itu tidak ada. Maka nggak jaminan yang pengikutnya banyak berada di atas kebenaran. Karena itu jangan sampai kita terpengaruh apa kata orang. Wah iki bedo dewe iki nyeleneh dewe. Kata siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu menuruti keinginan mayoritas penduduk bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah yang lurus. Karena itulah, ketika kita beragama, satu hal yang perlu kita yakini, bahwa kebenaran agama itu tidak diwakili oleh banyaknya suara. Sehingga bisa jadi ada orang yang mengikuti ajaran tertentu, walaupun jumlahnya sedikit, tapi ketika itu benar, maka kita wajib untuk menerimanya. Baik, selanjutnya. Di posisi ketika kita sudah tahu bahwasanya kebenaran ini datang dari wahyu, lalu bagaimana rupa dari kebenaran itu? Semua yang datang dari Al-Quran benar. Jelas ya? Yang kedua, semua yang datang dari Nabi SAW dan itu valid. Syaratnya apa, Pak? Valid. Valid artinya apa? Sahih. Benar. Dah? Baik yang bentuknya berita, baik yang bentuknya perintah, maupun yang bentuknya larangan. Baik. Jadilah syariat yang diturunkan oleh Allah. Dan isi syariat secara umum ada 2. Kita ulangi. Isi syariat secara umum ada berapa? 2. Pertama, berkaitan dengan urusan batin. Berkaitan dengan urusan batin. Syariat yang berkaitan dengan urusan batin itu apa, Pak? Tentang rukun iman yang 6 dan semua turunannya. Tentang rukun iman yang 6 dan berikut semua turunannya. Sehingga apa yang harus kita imani tentang Allah? Keberadaan Allah, keesaan Allah, perbuatan Allah kepada makhluknya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang kita imani berkaitan dengan Allah. Apa yang perlu kita imani berkaitan dengan para malaikat? Keberadaan malaikat, sifat-sifatnya malaikat. Kalau ada penjelasan tentang tugas-tugas malaikat, kita imani. Dan seterusnya. Ini berkaitan dengan masalah batin. Sudah? Lalu juga hal-hal gaib yang diberitakan oleh syariat. Nabi SAW memberitakan
besok akan ada apa saja diberitakan oleh beliau. Baik. Maka Bapak tandai di sini, semua masalah iman dan keyakinan batin ini hanya bisa dinilai benar jika sumbernya satu, wahyu. Tidak ada yang lain. Maka semua keyakinan yang tidak datang dari wahyu, pastikan salah. Karena tidak mungkin manusia itu bisa menjangkau keyakinan apa yang harus dia miliki tanpa wahyu. Oleh karena itu, budaya jangan dijadikan sebagai sumber akidah. Ditulis ya, budaya jangan dijadikan sebagai sumber akidah. Ada enggak Pak orang yang menjadikan budaya sebagai sumber akidah? Ada? Contohnya Pak. Sekarang bulan apa sekarang Pak? Bulan Sya'ban. Nama lain dari bulan Sya'ban itu apa? Wong Jawa nyebut apa? Hah? Ruah. Kenapa disebut bulan ruah? Tanyakan Mbah Kaum. Mbah Kaum ada Mbah Kaum? Monggo Mbah Kaum. Bulan ruah. Kenapa disebut bulan ruah? Hah? Arwahnya ngapain? Neng mall. Arwahnya ngapain kalau bulan ruah? Pripun? Pulang. Kemana arwah ketika bulan ruah? Pulang. Anda kalau rumahnya udah pindah gimana? Sehingga bapaknya ketika bulan ruah datang, lagi anakku neng ndi kok ganti wong ki? Oh, warisanku wis didol. Iki anak durhaka iki. Oma tabon kok didol. Sudah ganti nama, ganti orang yang menempati bukan anaknya. Kira-kira arwahnya piripun? Aku pangling iki sapa to kok? Apakah ada seperti itu? Keyakinan masyarakat kita apa? Bahwa ketika bulan ruah, arwah-arwah itu mereka pulang ke rumahnya. Ngapain mereka pulang ke rumahnya Pak? Hah? Minta dikirimi doa. Maka kemudian orang merasa bahwasanya harus ada amalan tertentu. Berawal dari keyakinan, turunannya jadi amalan. Berawal dari keyakinan, turunannya jadi aktivitas ibadah. Ini yang tadi kita sebut budaya mewakili atau menjadi landasan akidah. Lalu muncul amalan tertentu. Makanya amalan ini kalau dikritisi, Bapak kenapa kok melaksanakan, kalau ruahan itu apa namanya? Hah? Nyadran. Jenengan apa kok nyadran? Kowe iki gak ngerti po. Arwah iki balik mulai. Maka kita perlu ngadakan hajatan, makan-makan, kirim doa untuk ngirim kepada siapa? Arwah. Dari mana Bapak tahu itu? Jari ini wong tua. Akidah tapi sumbernya jari ini. Nah di Indonesia itu banyak sekali ya. Orang punya keyakinan tertentu, tapi asal usulnya dari mana? Jari ini, jari ini. Itu kalau Bapak kumpulkan ya, jadi buku ensiklopedi Jarini. Jarini wong tua kaya ngene, Jarini. Jadilah Al-Aqidah Al-Jariniyah. Ada yang bisa nulis? Para santri mungkin ya. Nanti dicetak laris itu. Karena dia hanya bersumber dari Jarini. Maka jadilah Al-Aqidah Al-Jariniyah. Akidah Jarini. Yakin kok Jarini lho. Sopo sing ngajari kaya ngono kok. Makanya heran kita ini. Sampeyan iki muslim, duwe Quran, duwe hadis, kok iso-isone akidahnya berasal dari Jarini. Itu Quran dan hadisnya dikemanakan?
Loh, Quran dan hadis kan nggak ngajari kayak gini. Ya nggak ngajari berarti nggak ada gitu. Ojo ngarang. Tapi jarene wong tua. Orang musyrik dulu juga jarene. Makanya ketika mereka diingatkan untuk mengikuti ajaran Al-Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi haba'ana. Saat mereka diperintahkan, ayo ikuti ajaran Allah. Apa yang mereka katakan? Kami sudah mengikuti apa yang kami jumpai dari bapak-bapak kami. Leluhur kami dulu ngajari kayak gini. Jarene bapak kami kayak gini, jarene simbah dulu kayak gini, jarene. Agama kok jarene. Agama apa gitu. Nah, ini karena kita terlalu gampang meyakini sesuatu tapi nggak punya landasan. Makanya Bapak tanamkan baik-baik ya. Semua keyakinan yang bersumber dari jarene, kata orang, kata simbah, budaya, pastikan salah. Baik. Di Semarang, Kendal atau kanan kirinya, hajatan di bulan Suro itu boleh nggak Pak? Hah? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Kenapa dihindari? Jarene marakno ciloko. Nggih. Kita punya budaya yang sama. Jogja, kemudian Solo, kanan kirinya sampai ngalor sampai mentok segoro lor. Lamongan beda. Daerah saya dengan Jogja itu beda, banyak yang berbeda. Budaya saya dengan budaya di Jogja banyak yang berbeda. Nah, tapi semuanya dari jarene. Segoro Kidul jarene ana sing nunggu. Jenenge sapa? Nyi Roro Kidul. Segoro Lor ana sing nunggu. Dewi Lanjar. Nggih. Wong Kendal mesti ngerti ini Dewi Lanjar ya. Nah, itu berawal dari budaya tapi jadi akidah. Maka ditanamkan baik-baik. Beragama jangan pakai budaya. Silakan berbudaya tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Nah, seperti ini sekarang mulai diangkat dalam rangka ngawuri-wuri kabudayan sebagai bentuk penghargaan terhadap leluhur yang dulu telah memiliki ajaran. Saya nggak setuju, nggak mau kita. Masa agama kok berawal soal dari budaya? Sehingga katakan tidak, aku nggak FOMO kok kayak gitu. Kamu kayak gitu silahkan. Karena saya beragama akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka keyakinanku nggak boleh dikendalikan oleh budaya. Aku juga punya budaya, tapi tidak sampai saya jadikan sebagai agama. Nah, kamu berbudaya apa? Ya kadang nganggo batik. Batik ini budaya nggak? Nah, saya kalau makan senengane nek teng mriki napa? Makanan khas Kendal. Hah? Nggak punya? Bandeng presto. Bukan ya. Sehingga misalnya ada orang seneng tahu bacem misalnya. Tahu bacem itu khas mana? Jawa Tengah. Wong Jawa. Jawa itu seneng tahu bacem. Orang Sumatera disuguhi tahu bacem, ini kolak ya Pak Ustaz. Ini lauk. Tapi bagi dia itu kolak. Karena dia nggak doyan. Sebaliknya ketika Anda datang ke Sumatera, saya pernah disuguhi sama orang Sumatera. Ini suguhan khas kami. Gak doyan saya. Tempoyak Pak. Sambal durian ini apa? Ini jadi orang Jawa nggak doyan makanan orang sana nggak doyan makanan kita. Karena makanan itu bagian dari citra budaya. Saya juga berbudaya makanan Jawa. Sehingga ketika kita disuguhi makanan sama orang-orang Saudi, orang Indonesia yang ada di Saudi, golek gudeg, orang ono ning ngene gudeg. Ning Saudi kok golek gudeg. Ya, apalah tempe-tempe goreng, tahu-tahu goreng.
Karena pakai makanan sana, saya nggak doyan. Itulah budaya. Jadi budaya di posisi kuliner budaya. Pakaian menyesuaikan budaya. Silahkan. Tapi kalau sampai jadi akidah, kita tolak. Saya nggak ikutan untuk model ngawuri-wuri kabudayan, tapi dengan keyakinan dan dijadikan sebagai ideologi. Baik. Berikutnya, kalau tadi amal batin, kita beralih ke amal lahir. Untuk amal lahir, maka di sana ada amal yang mengatur hubungan hamba dengan Allah. Mengatur hubungan hamba dengan Allah. Contohnya apa, Pak? Semua bentuk ritual ibadah. Sehingga kita sholat, kita zikir, baca Quran, puasa, dan seterusnya. Ini amal apa? Amal ritual ibadah yang tujuannya adalah mengatur hubungan antara hamba dengan Allah. Yang kedua ya. Bagian dari amal lahir adalah aturan syariat yang Allah tetapkan bagi hambanya. Aturan syariat yang Allah tetapkan bagi hambanya. Di sana ada aturan ketika bermuamalah, batasan halal haramnya bagaimana. Di sana ada aturan ketika berkeluarga, batasan nikah yang sah seperti apa, batasan cerai dan talak itu kayak apa, kewajiban nafkah itu seperti apa, dan seterusnya diatur dalam fikih keluarga. Di sana ada aturan ketika bertetangga, bagaimana cara orang bertetangga, diatur dalam fikih urusan lingkungan. Di sana ada urusan bernegara, ada fikih siasa, ada fikih tentang kriminal dan hukum, fikul qada' wal jinayat. Lengkap sudah. Nah, mentaati aturan-aturan ini bagian dari menjalankan syariat yang sifatnya lahiriah. Bagian dari menjalankan syariat yang sifatnya lahiriah. Lalu di sana ada ajaran yang sifatnya penyempurna. Itulah ajaran adab. Itulah ajaran adab. Sehingga Anda akan terlihat lebih indah apabila aktivitas yang Anda lakukan diwarnai dengan adab Islami. Manusia makan dengan kambing makan sama atau beda? Sama-sama makan, memasukkan makanan ke organ pencernaan. Rano bedane menungso mangan, sapi mangan, wedhus mangan, podo mangan kabeh. Tapi bedanya di mana antara yang beradab dan tidak punya adab? Barulah kelihatan. Ini manusia makan beradab. Oh, kayak gini. Nek mangan tangan tengen. Kalau makan jangan begini. Tapi pakai jari dengan sopan. Nabi SAW terbiasa menggunakan 3 jari. Bagaimana duduk bener yang makan. Ojo makan karo pencilaan melayu-melayu. Nah, dengan adab seperti ini manusia akan terlihat lebih indah. Baik. Jadi unsur amal lahir 3 tadi. Ritual ibadah, aturan dan syariat, dan yang ketiga adab dan budi pekerti yang indah. Kalau Anda menjalankan 3 ini, berarti Anda telah menjalankan seluruh isi syariat. Sehingga syariat Islam ada syariat yang isinya amal batin, berkaitan dengan apa tadi? Akidah dan iman. Ini jangan sampai bersumber dari budaya, karena tidak boleh keyakinan bersumber dari budaya. Yang kedua, amal lahir. Amal lahir mencakup ritual ibadah, kemudian taat kepada aturan syariah, baik dalam bermuamalah, berkeluarga, bertetangga, apalagi ketika bersinggungan dengan lingkungan kerja. Terus yang terakhir masalah adab. Dari gambaran ini, mana yang berat, wahai kaum muslimin? Yang ada adalah stigma buruk terhadap syariat Allah
sehingga dikesankan itu memberatkan, padahal aslinya itu adalah anugerah. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Selanjutnya kami kembalikan kepada jamaah karena kita mau bagi-bagi hadiah. Ini ada beberapa pertanyaan dari jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa izin bertanya? Sebentar dulu. Suara plastiknya sedang menyala. Jadi ditunggu yang kresek-kresek tadi. Sudah, Pak? Silakan. Izin bertanya, bagaimanakah sikap kami sebagai orang tua menyikapi keinginan anak perempuan yang ingin berkuliah di luar negeri, di mana negara yang dituju tersebut bukan negara Islam? Ingin kuliah di luar negeri, tapi negara yang dituju bukan negara Islam. Ya, sebenarnya Muslim itu kan diperintahkan untuk menjalankan agamanya sesuai dengan yang dia yakini. Dan ada banyak sekali keterbatasan untuk bisa melakukan itu ketika dia berada di negeri non-Muslim. Meskipun tidak semuanya. Bagi yang laki-laki mungkin agak berat, karena nggak bisa Jumatan. Banyak di antara mereka yang nggak Jumatan, Pak, saya nggak bisa Jumatan, tahunan nggak Jumatan, Pak. Lah gimana Jumat tidak libur, istirahat siang dari jam 12 sampai jam 1, nggak ngejar untuk bisa sampai ke masjid. Di lokasi itu nggak ada masjid. Sehingga dia kalau memaksakan diri naik kereta misalnya yang kerja di Jepang itu. Saya kalau sampai naik kereta ke sana, ya mungkin bisa 1 jam baru sampai. Balik lagi 1 jam lagi. Dan tidak boleh di situ kok terlambat, itu tidak boleh. Mereka tidak mengenal budaya terlambat. Sementara ngajakan Jumatan sendiri tidak bisa. Mau Jumatan di mana? Wong kita semuanya juga jumlahnya sedikit dan nggak diizinkan untuk kumpul-kumpul mengadakan acara agama di tempat yang tidak resmi, itu tidak boleh. Kalau sebatas sholat di taman, sholat di titik-titik tertentu, di laboratorium, teman-teman yang kerja di lab ya, dari teman kami di UGM, dia nge-lab, sholat di lab boleh. Tapi kalau jamaah bareng banyak, nah itu masalah. Nanti bisa diperkarakan. Karena mereka tidak mengenal ini. Maka dalam kondisi tertentu mereka nggak bisa menjalankan syariat agamanya. Pak, di Kendal, Pak, orang kalau mau nyembelih sapi, dia boleh nyembelih di mana, Pak? Di banyak tempat, Mas. Di sini boleh, di sini boleh, di sini. Hampir semua takmir masjid nyembelih sendiri. Di luar negeri hanya bisa di RPH, rumah potong hewan. Itu pun yang terus yang nyembelih siapa? Bisa nyembelih sendiri? Oh enggak, ya harus petugas RPH. Agamanya apa? Enggak jelas. Lah terus ya kita korban titip sapi di situ, yang nyembelih orang Sinto. Gimana kira-kira? Yang nyembelih korban kita non-Muslim, gimana kira-kira? Akhirnya mereka nggak bisa korban. Di sini kami nggak bisa korban. Sholat Id tanggal 1 Syawal nggak libur. Lo kan tanggal merah itu, Pak, tanggal merah di Indonesia. Di Jepang ya nggak kenal. Di Korea dia nggak tahu. Jadi merah di kalender negeri kamu belum tentu merah di kalender negeri yang lain. Mereka punya hari libur yang beda. Negeri yang paling banyak hari liburnya India. Karena Hindu itu acaranya paling banyak. Ya, makanya di Bali juga sama. Provinsi yang paling banyak hari libur sekolah, Bali. Karena paling banyak acara. Dah? Nah, di luar negeri nanti beda-beda.
Makanya mungkin perlu juga dijelaskan ini di luar negerinya di mana. Ada beberapa luar negeri yang menjalankan syariat Islamnya mudah. Seperti di katanya ya, wallahu alam, di London. London itu wali kota London Muslim. Wali kota London Muslim. Wali kota bukan, yang di sekitar sini, Jawa Tengah. Semarang, non-muslim. Itulah keajaiban. Wali kota London muslim, wali kota Semarang non-muslim. Karena Semarang mayoritas Semarang itu mayoritas apa? Muslim. Tapi wali kotanya non-muslim. Bagian dari keajaiban akhir zaman ini. Baik, lanjut. Jadi kalau misalnya dia di beberapa kota tadi ya, Birmingham, Inggris itu katanya mudah untuk menjalankan syariat agama. Kalau di titik-titik seperti ini mungkin dipersilahkan. Cuman ada syarat, harus diantarkan oleh mahram. Jadi nanti bapaknya nganterin ke sana, setelah anaknya dapat tempat kos atau tempat tinggal di mes atau di apartemen, baru silakan bapaknya pulang. Nanti jemput lagi setelah dia lulus. Kok bapaknya datang sudah punya anak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia nikah tanpa wali. Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Saya sering sapa untuk datang ke masjid ini. Datang dengan teman-teman sesama apa? Apakah saya termasuk bermaksiat kepada Allah karena sapa tidak ada makna? Kita semua beliau beberapa itu yang ada tanya status penulis atau penanyanya adalah maksiat dan janda. Jadi ketika ada pertanyaan dan jawaban dari kita dengan sendiri dengan kesibukannya. Nah, iya. Bagaimana kalau beberapa janda ya, jadi membentuk komunitas ya, komplotan para janda. Apa namanya? Geng. Oh, geng. Baik. Jadi misalnya sekelompok ibu-ibu yang janda, lalu mereka mengadakan safar untuk kajian ke kota A, ke kota B, kota C tanpa mahram. Kami tidak rekomendasikan. Karena wanita ketika safar seharusnya menggunakan bersama mahram. Oleh karena itu tidak kita rekomendasikan. Lalu gimana Pak? Kita pengen kajian ke beberapa kota. Sabar saja, ikuti online di lingkungan masing-masing. Baik. Kecuali kalau Anda melakukan perjalanan dekat yang belum dipahami sebagai safar. Kendal Semarang itu safar enggak? Enggak. Orang Semarang ke Salatiga itu juga enggak safar. Bahkan ke Tengaran masih Salatiga ya, itu belum disebut safar. Jogja Klaten itu bukan safar. Sehingga karena ini bukan safar, Anda boleh, karena tidak termasuk safar. Tapi kalau Semarang Jogja, safar. Semarang Magelang, safar. Maka kalau sampai pada jarak safar, tidak boleh. Kendal Batang, safar enggak? Belum. Batang Kota, safar. Kendal Pekalongan, safar. Nah, jadi kalau statusnya safar, Anda harus pakai mahram. Tapi kalau statusnya tidak safar, walaupun beda kecamatan misalnya atau beda kabupaten,
insya Allah tidak masalah tanpa mahram. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat bagi yang kalau tablik akbar semangat jadi panitia. Ya. Begitu kajian merem. Masya Allah. Tapi kalau kajian rutin ngilang, nggak ikut. Ya. Kalau pengalaman saya dulu Pak, kalau saya tablik akbar nggak ikut Pak. Jarang sekali saya ikut tablik akbar. Apalagi sebelum saya nikah ya. Kalau ada tablik akbar saya hindari. Sehingga saya lebih memilih kajian di bersama ustadz yang jumlah pesertanya cuma 5 orang, 6 orang. Karena diskusinya bisa lebih banyak. Yang kedua, kita baca kitab. Sehingga di kajian seperti ini kita jadikan sebagai pondasi. Sebut saja kajian taksili ya. Kajian membangun pondasi. Nah, bangun pondasi jangan rame-rame. Nanti nek ngunggah nomah baru rame-rame. Sehingga ketika bangun pondasi, Anda bisa keep silent, lebih tenang, nggak kelihatan. Sudah? Dan insya Allah itu lebih membekas. Insya Allah itu lebih membekas. Makanya mungkin Bapak Ibu ya, kalau ada kajian-kajian yang sifatnya rutin, pakai kitab, ini kajian yang lebih membekas. Karena ini kajian membangun pondasi. Kalau tablik akbar, ya insya Allah ada sisi keilmuan di situ, ada sisi baiknya. Cuman jangan dijadikan sebagai kajian utama. Lalu yang rutin nggak diikuti. Sebab tablik akbar itu sifatnya hanya insidental. Di Kendal berapa tahun sekali? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Berarti dia cuma ngaji setahun 2 kali. Itu sudah lupa semua. Dalam sebuah teori tentang kemampuan manusia menangkap materi, paling maksimal orang kalau nggak nyatet ya Pak, kemampuan dia dalam menyimpan materi itu hanya 30%. Sehingga saya tadi ya ngecipris dari mulai jam 9 sampai jam 11 kurang 15. Itu Bapak hanya bisa menangkap 30%, kurang lebih 30% berarti setengah jam. Anggaplah 40 menit. Sisanya itu hilang, menguap. Dari 30% itu mengalami penyusutan. Setiap hari hilang 5%. Jadi 6 hari habis. Maka kajian hari Sabtu ini, satu depan udah lupa semua. Nah. Sehingga kalau Anda cuma mengandalkan tablik akbar, ya nanti semua yang pernah diikuti jadinya hilang. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modal 20 juta, tiap bulan dikasih 400 ribu. 400 ribu itu ngitungnya dari mana? 2%. 2%, ya.
Jadi yang perlu dipahami, bagi hasil itu harus berdasarkan hasil, tidak boleh berdasarkan modal. Itu penting. Maka kalau ada orang dikasih bagi hasil, Bapak store modal 100 juta, nanti tiap bulan Bapak saya kasih 5%. 5% dari apa? Ya dari modal. Berarti nanti 5 juta terus, ini kan flat ya. Jadinya datar 5 juta terus. Kalau kayak gini apa bedanya dengan riba? Tidak boleh. Maka bagi hasil yang benar gimana? Bagi hasil yang benar itu harus berdasarkan hasil. Dan yang namanya hasil, dia sifatnya fluktuatif. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, turun. Bagi hasil juga saya gitu. Yang dia peroleh, naik, turun, bablas. Nah, mengingat berdasarkan hasil, maka tidak bisa dipastikan berapa nilainya. Sebab harus sesuai kondisi real, dan itu pasca usaha selesai. Atau bisa periodik, 1 bulan dapat berapa, bagi. Bulan berikutnya dapat berapa, dibagi. Wallahu a'lam. Baik. Kita sampai jam berapa? Karena sebelum jam 11 harus sudah selesai. Nah. Terakhir, Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini harganya terus juga bagaimana solusi kita sampai saat ini belum bisa lunas, tetapi hingga ini sudah berasa. Dulu menerimanya emas atau uang? Kalau menerimanya emas, kata kuncinya gini ya. Utang itu dikembalikan sesuai yang diterima. Menerima emas, kembali emas. Menerima uang, kembali uang. Dah? Kalau dulu dia utang emas 7 gram, berarti besok mengembalikannya emas 7 gram. Nah, muncul masalah. Orangnya keberatan karena selisihnya terlalu jauh. Bisa sampai belasan juta. Kalau demikian, Anda berarti minta potongan. Boleh enggak Pak saya bayar tapi enggak penuh. Kalau pemberi utang itu ridho, silahkan. Tapi kalau pemberi utang tidak ridho, ya Anda harus tetap membayar sesuai nilai. Jadi dalam pembayaran utang, melebihkan enggak boleh, mengurangi boleh. Ya, kesepakatan melebihkan enggak boleh, kesepakatan mengurangi boleh. Nah, ketika Anda minta keringanan, saya boleh nggak minta keringanan? Tak bayar sekian. Ya sudah, yang penting pokoknya balik, silahkan. Sehingga dengan cara itu, maka mungkin ya pemberi piutang, pemilik piutang dan penerima utang, dia bisa berkompromi untuk menyelesaikan dengan nilai tertentu sesuai kesepakatan. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Hadiahnya masih banyak? Masih banyak. Baik, ada berapa itu? 7 tambah 3. Oh, tambah 4. Nah. Ada yang mau minyak wangi? Oh, baik, silakan. Ya. Gimana? Jadi enggak? Baik. Ada lagi pertanyaannya? Siap? Baik, pertanyaannya. Jelaskan nikmat yang disempurnakan oleh Allah untuk kaum muslimin. Silakan. Nikmat apa? Risalah. Maksudnya gimana? Ajaran dari Nabi SAW kepada umat Islam. Namanya nikmat apa itu?
Nikmat. Baik. Nikmat apa? Coba ayatnya gimana bunyinya? Al-yauma ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Baik. Dapat hadiah ya, insyaallah. Jadi yang disempurnakan itu nikmat apa? Agama. Maksud saya nikmat agama. Ditaruh bawah semuanya. Nah, berikutnya. Jelaskan dua fenomena yang terjadi di masyarakat terkait syariat yang telah Allah turunkan. Satu, angkat tangan. Nah, silakan Bapak. Satu, fenomena apa dan fenomena apa? Muslim yang takut akan Muslim yang takut terhadap syariat Islam. Yang kedua, Muslim yang menolak nikmat. Maksudnya menolak nikmat itu apa? Dia tidak mau menerima. Baik, alhamdulillah. Dapat hadiah. Hah? Buku, kasih buku. Nah. Alhamdulillah. Selanjutnya, jelaskan pembagian syariat Islam. Jelaskan pembagian syariat Islam. Silakan. Syariat berkaitan dengan amal batin dan amal. Nah, rinciannya bagaimana? Gimana? Sebentar, coba disampaikan lewat mikrofon. Amal batin adalah rukun. Itu apa rukun? Rukun iman. Baik. Yang kedua, Masya Allah. Baik. Dapat tadi ya Pak? Kasih 2. Langsung 2. Mau madu? Barakallahu fiik. Insyaallah. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah menyebutkan tentang fenomena budaya. Bagaimana cara Muslim menyikapi budaya? Nah. Hah? Untuk umat, berarti satu lagi. Nanti umat setelah ini. Silakan Bapak, tadi angkat tangan. Bagaimana cara seorang Muslim dalam menyikapi budaya? Silakan. Budaya boleh berbudaya sebagai agama. Alhamdulillah. Baik, dapat hadiah. Dapat sarung. Nah, sekarang untuk ummahat, panitia meminta ummahat memberi jawaban. Mikrofonnya bisa nggak? Mati. Berarti nggak jadi.
Baik. Selanjutnya untuk ummahat ya, mikrofon OTW. Pertanyaannya. Mati lagi. Nah, pertanyaan untuk ibu-ibu, silakan angkat tangan ya. Syariat apa yang bagi ibu-ibu paling berat? Apa menurut ibu-ibu syariat yang paling berat? Hadiahnya. Ya. Masya Allah. Melakukan safar dengan mahram itu paling berat. Adanya syariat pakai mahram. Oh baik. Barakallahu fiik. Baik, itu pilihan beliau ya. Silakan kasih hadiah. Ibu pilih buku atau sarung? Buku atau sarung? Buku, Pak. Beliau dari Semarang ya. Itu namanya Bu Yuliasi. Selanjutnya untuk ibu-ibu berikutnya. Pertanyaannya adalah jika suami Anda mau nikah lagi, sebentar dulu, dan dia siap untuk bersikap adil, apakah Anda akan mengizinkannya? Ini kasih dua hadiah. Yang jawab kasih 2 hadiah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oh baik, langsung dapat hadiah, 2 hadiah. Silakan suaminya, tadi dihafalkan suaranya siapa? Ini sudah jadi komitmen ya. Masih ada hadiah? Sudah habis ya? Parfum masih berapa? 1 parfum. Baik, untuk ibu-ibu tinggal 1 ya hadiahnya. Baik. Apa hukumnya wanita yang menolak suaminya poligami? Apa hukumnya wanita menolak suaminya poligami? Ya, sebentar dulu. Tolong dengerin Bapak ya. Beliau mau ngasih jawab. Sebentar, suaranya nggak jelas. Hukumnya gimana? Makruh. Nggak haram. Hah? Wanita menolak suaminya nikah lagi itu hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Kenapa? Oh, boleh saja. Wanita yang menolak suaminya poligami hukumnya boleh. Dicatat Bu ya. Hukumnya boleh. Ya, alhamdulillah kata Ustaz itu. Loh kok boleh, Pak? Yang nggak boleh menolak syariat poligami. Jadi saya menerima syariat poligami, tapi jangan suami saya. Nah itu. Paham? Alhamdulillah. Dapat hadiah. Baik. Sudah selesai kan? Masih 1. Udah dikasih 2 saja hadiahnya. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.